Shalom, selamat sore Bapak Ibu kasih Tuhan. Satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini, di rumah Tuhan. Dan kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus yang lembut dan manis. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Walaupun kami tidak melihat secara kasat mata, tetapi dengan mata rohani kami merasakan kehadiran-Mu, lawatan bagi setiap kami. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Engkau, kami satukan hati, iman, percaya kami mau ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa itu, yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan teman-teman kami di dalam perjalanan. Tuhan hantar, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Menikmati kehadirat-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu, dalam pujian penyembahan, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Kami yang sakit disembuhkan, kami masalah tentang kesukaran. Tuhan memberikan jalan keluar. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dengan waktu yang singkat, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, kami mau memuji, menyembah, masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Engkau pribadi yang mengasihi kami. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan. Yang sungguh kita katakan, di hadirat-Mu kami cari Engkau, ku cari wajah-Mu yang ku rindu, hanya diri-Mu pribadi yang mengasihiku. Bukan berkat-Mu yang kami cari, bukan kebaikan yang kami cari Tuhan, tapi lebih dari itu, yang lebih utama, pribadi-Mu Tuhan yang kami butuhkan, yang membuatku mengikuti-Mu, melainkan diri-Mu. Kita katakan dengan iman. Sekalipun kau tak menjawab
Sekalipun tak menjawab, walaupun saat ini Tuhan doa-doa kami belum terjawab, tapi dengan iman kami mau katakan, Engkau Allah tetap menolong kami, Engkau tetap Allah yang memelihara hidup kami, tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami, dan kami mau katakan kami akan tukar dengan apapun juga Tuhan.
kasih buat lawatan-Mu Bapa. Terima kasih buat pengurapan-Mu Roh Kudus. Kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang lurus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan sorak-sorai. Mari terima sukacitanya, sukacita surga. Mari Bapak Ibu, kita diberkati oleh Tuhan dengan sukacita surga diciptakan. Haleluya.
singkat, kita siapkan hati kita. Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu, dan mampukan setiap kami pribadi lepas pribadi untuk kami dapat melakukan firman-Mu sesuai kehendak-Mu yang sempurna. Dan kita mau katakan satu pujian. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik kami Tuhan, kami mau lebih dekat. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencana-rencana-Mu indah Tuhan.
Engkau sudah memberkati setiap kami. Kami percaya pengurapan Tuhan yang penuh ada pada setiap kami. Bahkan pengertian, hati yang siap, hati yang terbuka sudah ada di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan pada saat ini. Dan biarlah hamba-Mu yang terbatas boleh menyampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan, sehingga benar-benar boleh menjadi berkat. Boleh Tuhan lawat setiap kami saat kami mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh taat untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, sungguh bersuka cita ya kalau saat ini kita masih dengan tubuh yang kuat sehat, kita boleh beribadah bersama. Amin. Kita boleh memuji menyembah Tuhan dalam segala keadaan kita. Tapi kita percaya setiap kali kita memuji menyembah Tuhan, pasti ada sesuatu hal yang baik, hal yang Tuhan sudah siapkan untuk kita terima bersama. Amin Bapak Ibu. Kita mau imani, kita mau percayai setiap janji Tuhan, hal yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Jadi setiap kali kita beribadah, setiap kita memuji menyembah Tuhan, kita mau beriman gitu ya. Kita mau percaya bahwa ada janji Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kita, sehingga setiap kali kita beribadah bersama, ibadah kita tidak sia-sia, tetapi kita pulang, kita terima berkat Tuhan. Secara khusus berkat secara rohani, itu yang terpenting, itu yang bisa mengokohkan kehidupan kita ya, di dalam dunia yang banyak tantangan, masalah, sakit penyakit sekalipun. Tapi kalau kita rohani kita ini terpelihara, rohani kita ini tetap kuat dan semakin kuat, saya yakin semuanya bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, pada sore hari ini saya tergerak untuk membawakan satu pengajaran tentang kepahitan. Mungkin nggak bisa selesai sekali, nanti mungkin bulan depan saya akan lanjutkan tentang kepahitan ini ya. Jadi kepahitan ini saya lihat sangat berbahaya. Kalau seseorang mengalami kepahitan di dalam hidupnya, itu bisa membuat seseorang ini akhirnya lari dari berkat Tuhan, bisa tergelincir dari namanya relnya Tuhan, jalannya Tuhan, bahkan berkatnya Tuhan. Dan ini saya lihat akhir-akhir ini bukan dialami oleh orang yang belum percaya atau belum kenal Tuhan, tetapi saya lihat juga beberapa ada orang yang percaya kepada Tuhan mengalami yang namanya kepahitan, sehingga hidupnya ini bisa saya katakan dalam tanda kutip porak-poranda, begitu ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kehendak Tuhan itu memberkati, kehendak Tuhan itu yang baik, kehendak Tuhan itu yang terbaik. Bapak Ibu, kalau kehidupan seseorang anak Tuhan, saya katakan hidupnya kurang baik, begitu ya, kurang baik, kurang menerima berkat Tuhan dalam tanda kutip begitu, itu bukan salahnya Tuhan, tetapi mungkin saya katakan anak Tuhan itu menyimpan salah satunya, yaitu tentang kepahitan di dalam hidupnya. Kalau orang itu hidupnya pahit, nanti kita mau lihat keadaannya itu ternyata bukan baik, Bapak Ibu, bukan malah puas, bukan malah terima berkat Tuhan, tetapi malah hal-hal yang sebaliknya, hal-hal yang di luar janji-janji Tuhan yang baik, yang indah itu. Bapak Ibu, kepahitan saya katakan satu definisi mengatakan keadaan hati seseorang yang berubah jadi pahit. Namanya ada perubahan di dalam hatinya. Berubah bukan berubah jadi baik,
berubah yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi dikatakan berubah jadi pahit. Hatinya malah bukan bersukacita, tapi hatinya pahit. Dan situ dikatakan ditimbulkan oleh emosi-emosi negatif dikarenakan orang lain atau keadaan. Jadi biasanya orang yang pahit hati itu sumbernya dari keadaan sekitar atau lingkungan atau orang lain. Nah, begitu, sehingga timbul satu emosi, begitu ya. Orang ini mangkel, ingin bales mungkin dan lain sebagainya. Hal-hal yang buruk, bukan pengampunan, bukan kasih, bukan begitu, tapi emosi yang meledak-ledak mungkin begitu, emosi-emosi yang negatif oleh karena seseorang mungkin menyakitkan hatinya gitu ya, sehingga dia pahit, ataupun keadaan lingkungannya mungkin pernah orang itu kecewa dengan seseorang dan lain sebagainya, atau mungkin punya pemandangan yang cukup tinggi terhadap keadaan lingkungan atau orang lain, tetapi ternyata kok tidak sesuai ya dengan apa yang aku inginkan, ya begitu. Nah, meskipun saya katakan seseorang yang mengalami kepahitan hati, begitu ya, meskipun itu orang itu mengalaminya, meskipun itu tersembunyi, saya katakan mungkin orang lain nggak tahu, yang tahu ya dirinya, atau mungkin dirinya juga nggak sadar, begitu ya. Tapi yang pasti Tuhan kan tahu, meneliti sampai dasar hati yang terdalam. Tapi umumnya, saya katakan umumnya ya, pada umumnya orang yang mengalami kepahitan hati itu sangat mudah kita untuk mengenalinya, untuk mendeteksinya itu sangat mudah. Contohnya perkataannya. Nah, orang yang pahit hati dengan orang yang hatinya itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera Allah, akan beda dengan orang yang hatinya ini bahasa Jawanya bedodok gitu ya, hatinya itu penuh dengan amarah emosional gitu ya, sehingga kepahitan. Nah, pasti beda, entah itu perkataannya, entah itu perbuatannya, mungkin tindakannya, sikapnya, cara pikirnya, bahkan firman Tuhan nanti kita belajar bersama, keputusannya pun itu bisa mencerminkan kalau seseorang itu ternyata sakit hati. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan terlihat, tetapi tetap kadang-kadang orang yang bisa kita kategorikan orang yang punya kepahitan, mereka nggak mau mengakui. Mereka merasa baik-baik saja, fine-fine aja kok, begitu ya. Mungkin kamu sudah mengampuni orang itu, lu sudah, nggak masalah, ya. Tetapi ternyata balik lagi, kita bisa melihat orang itu betul-betul sudah legowo nggak hatinya, atau masih punya kepahitan. Nah, seseorang biasanya nggak mau mengakui. Mengapa? Karena memang saya katakan sangat sulit untuk melepaskan yang namanya kepahitan ini. Ini sangat sulit Bapak Ibu, ternyata. Oleh karena itu kita butuh yang namanya Roh Kudus yang bisa menjamah hati dan hidup kita bersama. Nah, kalau seseorang itu dijamah oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, saya yakin hatinya pun bisa dijamah Tuhan dan diganti dengan hati yang baru. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi saya tidak percaya kalau ada orang yang punya karakter buruk, saya katakan, termasuk salah satunya punya kepahitan di dalam hatinya, orang itu tidak bisa berubah. Saya tidak percaya kalau tidak bisa berubah. Kalau orang itu dijamah Roh Kudus, saya yakin bisa berubah. Amin. Kalau secara manusia mungkin belum tentu bisa berubah. Siapa sih yang bisa kelakuannya itu selalu baik, maksudnya berupaya dengan kekuatannya sendiri? Saya yakin tidak bisa. Tapi kalau seseorang itu diubah oleh Tuhan sendiri, Sang Pencipta, saya yakin keadaannya pasti berubah. Dan kalau seseorang itu sudah melepaskan yang namanya kepahitan, saya yakin kehidupannya juga pasti berubah.
Berubah itu bukan berubah jadi buruk, berubah semakin menurun, begitu bukan, tapi ada perubahan di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang baik yang terjadi di dalam hidup orang itu. Bisa ada pemulihan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama pada saat ini tentang yang namanya kepahitan ini. Sehingga saat kita mungkin, saya katakan, saya kan nggak tahu kenal, saya kenal Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu, tapi kan saya tidak tahu dasar hatinya Bapak Ibu, saya tidak tahu. Mungkin saat ini kita sedang mengalami, atau mungkin saat ini kita sudah lepaskan. Ya, mungkin aku pernah kepahitan tapi sudah lepaskan. Ya, mungkin di kemudian hari kita ingat firman Tuhan ini, sehingga kita tidak terjebak di dalam sikap yang namanya kepahitan. Mengapa saya katakan ini bagian yang pertama yang kita akan pelajari pada sore malam hari ini, Bapak Ibu, bagian yang pertama dulu. Nanti bulan depan bagian selanjutnya. Nah, mengapa seseorang dapat mengalami yang namanya kepahitan di dalam hatinya? Yang pertama, Bapak Ibu, karena seseorang itu salah menggantungkan pengharapannya. Tadi saya sudah sempat mengatakan pada awal renungan ini bahwa seseorang itu seringkali kecewa dengan orang lain, atau seseorang itu mungkin kecewa dengan keadaan di sekitarnya. Kenapa? Karena dia punya angan-angan, punya keinginan terhadap orang lain atau keadaan itu setinggi-tingginya sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan pikiran manusiawinya. Jadi saya boleh simpulkan, pengharapannya itu bukan pada Tuhan, tapi pengharapannya kepada keadaan, pengharapannya kepada orang lain. Begitu. Nah, saya katakan memiliki pengharapan ini tidak salah, Bapak Ibu. Dan memiliki pengharapan menurut penelitian itu adalah sesuatu yang baik. Karena apa? Bisa menggerakkan seseorang itu untuk bertahan hidup. Jadi kalau seseorang ini tidak punya pengharapan, begitu ya, tidak punya angen-angen gitu. Nah, ini orang itu seringkali tidak bisa bertahan hidup. Maksudnya dia gampang kecewa, dia tidak bisa maju di dalam kehidupannya karena tidak punya pengharapan. Tapi kalau seseorang itu punya pengharapan, oh iya, aku kepengen berharap supaya aku ini punya kendaraan yang lebih baik, punya rumah yang lebih bagus, punya anak yang taat, punya orang tua yang baik, yang jadi teladan bagi aku. Nah, seseorang dengan punya pengharapan-pengharapan ini, mereka punya ketahanan di dalam hidupnya. Maksudnya dia, bekerja lebih keras, dia mulai berdoa sama Tuhan, berharap anaknya, orang tuanya ini lebih baik lagi, mungkin seperti begitu, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya katakan berharap di dalam hidup itu baik dan harus punya setiap kita, termasuk anak-anak Tuhan. Cuman jangan salah berharap. Kalau berharapnya ini kepada manusia, pada dunia, bahaya. Karena apa? Bisa mengecewakan, bisa membuat hati kita ujung-ujungnya itu pahit, kecewa. Nah, kekecewaan saya katakan juga merupakan satu reaksi yang normal. Anak Tuhan juga kadang sesekali kecewa sama Tuhan. Aku sudah doa sekian lama, aku sudah belajar taat, melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi keadaanku bukan baik loh. Keadaanku kok semakin buruk. Begitu, sudah cek dan recheck, apa aku ini ada salah ya sama Tuhan. Ternyata setelah dicek, oh enggak. Nah, terkadang kekecewaan itu terjadi juga bisa. Itu saya katakan reaksi yang normal saat pengharapan kita tidak tercapai. Saya kasih contoh lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin diharapkan menjadi orang yang adil, begitu ya. Mungkin di antara kita ini dianggap sesepuh, begitu ya. Terus kita ini diharapkan menjadi orang yang adil.
Tetapi ternyata karena kemanusiaan kita ini sangat terbatas, akhirnya orang melihat kita kurang adil. Nah, seperti begitu. Malah sebaliknya, mungkin diharapkan atau kita mungkin mengharapkan seseorang itu untuk membantu kita, tetapi ternyata ternyata nol. Mereka ternyata tidak bantu begitu, malah memperburuk keadaan. Mungkin begitu ya. Diharapkan mungkin kita ini mencintai seseorang atau dicintai seseorang, tapi ternyata hasilnya kurang begitu baik. Oh, orang itu ternyata tidak cinta-cinta banget ternyata sama aku sempat dikhianati oleh seseorang dan lain sebagainya. Malah sebaliknya, saya beberapa waktu yang lalu teringat satu kisah tentang seseorang yang orang ini suami istri ini tidak punya anak, gitu ya, tidak memiliki anak, terus dia itu mengadopsi anak. Kejadian ini ada di Pulau Bali, di Denpasar, kurang lebih ya mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Nah, terus dia mengharapkan sesuatu dari anak adopsi ya namanya ya, diadopsi anak ini ya, mengharapkan banyak hal. Jadi dia berharap, wah kalau aku memiliki anak itu anakku begini, aku begini, keluargaku lebih harmonis, keluargaku lebih enak dan lain sebagainya. Tapi ternyata mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka, khususnya ibunya sama mamanya ini, tidak sesuai dengan harapan mamanya. Maksud saya seperti itu. Sehingga akhir cerita dibunuh anak adopsinya ini. Kalau nggak salah namanya siapa ya, Angelin kalau nggak salah. Bahkan itu mau dibuat film, saya nggak tahu filmnya sudah dibuat apa enggak. Zaman waktu beberapa tahun yang lalu itu gempar gitu ya tentang hal ini. Jadi dibunuh, terus dibunuhnya itu setelah dibunuh dilaporkan kalau anaknya hilang. Nah, tapi ternyata punya selidik, anaknya tidak hilang, anaknya dibunuh mamanya sendiri dan ditaruh di dalamnya rumah, ditanam, dikubur dalam rumah. Kalau nggak salah ceritanya sepintas seperti itu. Si Angelin ini akhirnya ditangkap polisi. Nah, begitu. Kalau ternyata setelah tahu ceritanya, ternyata mamanya ini punya pengharapan terhadap anaknya ini dan ternyata tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya menjadi kecewa. Nah, kekecewaan ini bahaya. Nah, siapapun saya katakan bisa kecewa, tetapi saya katakan saat kekecewaan itu tidak ditangani dengan cepat, saya katakan tidak ditangani dengan tepat juga, ini dapat memantapkan seseorang untuk melangkah menuju yang namanya kepahitan tadi, saya katakan. Dan kalau sudah hidupnya penuh dengan kepahitan, ini sama dengan bisa kita simpulkan hidup orang itu hancur. Ini kan proses, satu proses juga di dalam hidup setiap manusia. Orang mungkin awalnya kecewa, setelah kecewa dia mulai marah. Kalau tidak cepat-cepat di stop dalam setiap proses ini, kecewa harus cepat di stop, marah harus cepat di stop. Kalau tidak stop, apa? Menguasai hatinya. Hatinya terus penuh dengan yang namanya kemarahan. Nanti bisa mungkin ditanya orang, kamu marah ya? Enggak. Ya tapi tindakannya, sikapnya, pancaran matanya dan lain sebagainya menunjukkan kalau orang itu penuh dengan yang namanya amarah. Artinya hatinya dikuasai dengan yang namanya kemarahan. Setelah itu proses itu kalau tidak cepat di stop lagi, akhirnya timbul kebencian, sakit hati, timbul yang namanya kepahitan tadi. Jadi ini harus waspada tentang yang namanya kepahitan ini. Sebelum kepahitan itu mestinya banyak tahapannya. Nah, kita sebagai anak Tuhan sudah luar biasa Bapak Ibu, kita dikasih banyak kunci, banyak jalan keluar oleh Tuhan. Awalnya mungkin kecewa, cepat di stop, karena kita tidak boleh kecewa sama manusia. Begitu ya, kita harus berharap sama Tuhan. Kalau harapan kita ini kepada manusia melebihi harapan kita kepada Tuhan,
bahaya. Kita akan mudah sekali kecewa, cepat sadar. Begitu Bapak Ibu. Oh iya, memang kalau manusia, memang keadaan itu memang bisa mengecewakan aku. Maka dari itu aku mau berharap sama Tuhan aja. Beres. Sudah kita potong langsung. Kalau enggak, kita marah, menguasai hati. Ya timbul yang namanya kebencian, sakit hati, ingin balas dendam, yang namanya juga kepahitan tadi. Nah, kecewa, marah, benci, dendam, sakit hati itu erat hubungannya dengan yang namanya hati, Bapak Ibu. Hati setiap manusia. Hati ini punya pengaruh yang kuat terhadap, saya katakan, perkataan dan perilaku dari manusia. Jadi perkataan seseorang, tingkah laku seseorang itu biasanya ada hubungan dengan hatinya. Kalau gampang ya, kalau hati kita sukacita, wah kita ini akan ngomong dengan yang hal yang enak segala macam. Tapi coba kalau kita dendam, marah, sakit hati, kepahitan, begitu ya, omongan kita, tindakan kita, perilaku kita itu juga nanti akan menyesuaikan dengan hati kita. Matius 12 itu ya, ayat 34 dikatakan, hati punya pengaruh yang kuat terhadap perkataan dan perilaku. Karena dikatakan yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah begitu ya, ini dalam Matius 12 ayat yang ke-34. Sehingga saya bisa simpulkan hati itu punya pengaruh yang kuat terhadap perkataan dan perilaku. Nah, dikatakan lagi, dari hatilah lahir semua keputusan, saya katakan. Dari hatilah lahir semua keputusan dan tindakan. Jadi bukan cuma perkataan, bukan cuma perilakunya saja, tetapi saat seseorang itu memutuskan sesuatu, itu juga bisa dikomando dari hatinya. Oleh sebab itu dikatakan Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bukan perkataan saja, tetapi lebih jauh kepada kelakuan-kelakuan atau perkara-perkara yang tidak baik, begitu ya. Kalau seseorang itu hatinya sakit, tindakannya, kata-katanya, begitu ya, keputusannya itu bisa dalam tanda kutip sakit, salah, begitu. Tapi kalau hatinya ini benar, begitu ya, perkataannya juga benar, baik, sesuai firman Tuhan, keputusannya, tindakan seseorang itu juga baik dan benar, begitu. Jadi semua komandonya ini ternyata salah satunya itu dari hati. Jadi hati ini perlu dijaga, jangan sampai kepahitan. Kalau kepahitan berbahaya. Ya, Matius 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan dari hati timbul segala pikiran yang jahat, gitu ya. Bapak Ibu sudah mungkin tahu, perjinan, pembunuhan, pencurian, sumpah palsu, hujat, semua kelakuan-kelakuan yang saya katakan tidak baik. Begitu. Kehidupan juga yang tidak baik. Nah, itu dikatakan firman Tuhan mengatakan timbulnya dari hati manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mau tingkatkan kewaspadaan kita di dalam menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari kepahitan. Nah, salah satu caranya adalah dengan memiliki pengharapan yang benar. Ini saya balik lagi. Ya, tadi kan saya katakan salah satunya itu punya pengharapan yang salah. Kalau salah, berharapnya sama manusia, dengan keadaan, dengan dunia, itu membuat orang itu gampang sekali kecewa, tadi saya katakan. Nah, kecewa ini tahapan awal, tahapan akhirnya nanti sampai dengan yang namanya kepahitan. Oleh sebab itu kita harus berharap sama Tuhan, karena kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Janjinya itu selalu ya dan amin. Cuma tinggal waktunya saja. Tapi kalau kita mengerti permainannya Tuhan, begitu ya, kita mengerti firman Tuhan, ternyata kalau kita sadar waktunya belum tepat, saya katakan ya pasti mundur. Dan kita tidak perlu kecewa, karena kita sebatas pengetahuan kita ini kan cuma sedikit Bapak Ibu. Kita merasa waktu yang terbaik besok,
Tapi ternyata salah, yang benar, yang mana kita tidak tahu, yang ngerti Tuhan. Jadi kalau doa kita belum dijawab sama Tuhan, atau doa kita mungkin ditolak sama Tuhan, begitu ya, jangan wes, aku tidak mau dengar, bukan tidak mau dengar, aku tidak mau jawab keinginan doamu. Nah, kita harus tahu bahwa itu ternyata yang terbaik bagi setiap kita, sehingga kita tidak kecewa. Bapak Ibu, ujung-ujungnya kita tidak kecewa karena berharap sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya kesadaran ini, ya bahaya. Ya, kita dasar dulu, kita harus tahu bahwa Tuhan itu yang terbaik, keputusannya yang terbaik. Ya, jadi kita harus berharap sama Tuhan. Nah, saya katakan salah satu cara berharap sama Tuhan itu harus kita mengerti ya. Tadi saya katakan dasar-dasarnya tadi. Kalau kita tidak ngerti dasarnya, ya balik lagi Bapak Ibu, nanti kita aku udah berharap sama Tuhan ya Pak, katanya harus berharap sama Tuhan, tidak berharap sama manusia, tapi keadaanku ya kok kayak gini-gini saja. Nah, itu kurang dasarnya. Kalau kita ngerti dasarnya benar bahwa Tuhan itu yang terbaik, ya tidak ada masalah. Yeremia 17 ayat 7 itu dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bahkan saya katakan, masalah pun Tuhan bisa ubah jadi suatu hal yang baik, bahkan lebih baik Bapak Ibu. Jadi saya banyak mengalami hal-hal, peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi masalah pun, mungkin kesalahan tindakan kita pun di masa lalu itu bisa Tuhan ganti, bisa Tuhan balik. Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan itu yang mencipta kita. Jadi kita yakinlah, kita harus punya pengharapan yang benar. Jangan berharap sama manusia. Boleh punya cita-cita Bapak Ibu, boleh punya pengharapan di dalam dunia ini terhadap manusia, orang-orang yang dekat dengan kita pun boleh, tapi tetap nomor satunya itu berharap sama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, penyebab kepahitan adalah menjauhi kasih karunia Allah. Kalau seseorang itu menjauhi kasih karunia Allah, itu saya katakan sama dengan dekat dengan yang namanya kepahitan, karena tidak akan membuahkan buah yang baik. Kalau kita dekat dengan kasih karunia Allah, saya yakin akan ada buah yang baik yang kita akan hasilkan. Artinya hati kita akan selalu dekat dengan semua kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, emosional, gampang tersinggung, salah memandang sikap seseorang, begitu ya. Kita tidak bisa toleransi sama orang dan lain sebagainya. Nah, dikatakan Ibrani 12 ayat yang ke-15, dikatakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemparkan banyak orang. Dikatakan ternyata kasih karunia Allah itu ada hubungannya dengan pertumbuhan akar yang pahit di dalam hati. Jadi saya boleh simpulkan bahwa kalau kita ini tidak dekat selalu, kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak dekat dengan kasih karunia Allah, berbahaya. Hati kita bisa terkontaminasi dengan dunia. Sangat mudah untuk seseorang itu pahit hati. Bapak Ibu, saya kasih contoh dalam kehidupan bangsa Israel, khususnya yang pada saat itu usianya 20 tahun ke atas. Mereka berada di luar kasih karunia Allah. Terbukti dengan perkataannya, dengan sikapnya, dengan keputusan di dalam hidup mereka. Mereka tidak mau bersyukur, mereka tidak percaya, jauh dari kasih karunia Allah, sehingga hasilnya tidak baik. Ini Ibrani tadi ya. Nah, inilah dalam Keluaran 14 ayat yang ke-12 dikatakan, janganlah mengganggu kami. Ini bangsa Israel pada saat itu yang khususnya usianya 20 tahun ke atas. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Keluaran 14 dikatakan, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini perintah Allah kepada bangsa Israel,
melalui Musa pada saat itu. Nah, banyak orang yang tidak mau, begitu ya. Ini menggambarkan atau menyimpulkan bahwa tanah Kanaan itu tanah perjanjian, begitu. Ini mau yang merentah Allah sendiri, yang memiliki kasih karunia, begitu ya. Ada kasihnya, tapi mereka tidak mau, mereka menolak, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini pengharapannya kepada hal-hal yang kelihatan. Mereka merasa kehidupanku sudah baik-baik saja, di Mesir aku juga makmur. Ini simbol dari duniawi. Mereka berharapnya kepada hal-hal yang kelihatan, dan ini sangat berbahaya. Mereka memutuskan untuk tidak usah, aku tidak mau, aku mau meninggalkan, aku biar tinggal aja di Mesir, aku tidak mau maju bersama dengan engkau. Aku kasarannya, aku tidak mau terima kasih karunia Allah, aku mau menjauh dari kasih karunia Allah. Sehingga berbahaya orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Di dalam Keluaran 32 ayat yang pertama, lanjutnya dikatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa memundur-mundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Mereka menolak, Bapak Ibu. Jadi menolak menyembah hanya Tuhan saja, menolak janji Tuhan. Padahal janji Tuhan ini mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Mereka tolak, begitu ya. Bahkan Allah saja ditolak juga. Mereka ingin membuat ilah yang lain, begitu. Dia tidak tahu, dia tidak mau, begitu. Nah, mereka menolak. Nah, saya katakan contoh dari dua contoh ini, Bapak Ibu, mereka semuanya adalah orang-orang yang menjauhi kasih karunia Allah. Ini hanya akan membuat seseorang menderita yang namanya kepahitan. Bapak Ibu yang terima renungan WA dari Bu Rohani, saya catat pada saat itu tanggal 18 Juni ya, 18 Juni 2025, bulan kemarin, gitu ya. Ada kata-kata yang baik, begitu ya, ada kata-kata yang indah yang saya catat. Kata-katanya seperti ini: kita harus memutus mata rantai kepahitan, sebab kepahitan adalah dosa terselubung. Jadi saya katakan, orang bisa lihat, tapi kalau orang itu menilai orang yang kepahitan tadi, mereka juga banyak yang tidak sadar. Enggak kok, aku tidak kepahitan kok, aku tidak mangkel kok, begitu. Tapi tindakannya, perkataannya, begitu ya, pemikirannya itu seringkali sama dengan ciri-ciri orang yang mengalami kepahitan. Maka dari itu dikatakan dosa yang terselubung, tidak terlalu kelihatan, terselubung. Yang tahu ya mestinya dia sama Tuhan, begitu ya, yang telah mengecoh dan merusak kehidupan banyak orang. Jadi orang yang punya kepahitan ternyata merusak kehidupan seseorang itu dan merusak lingkungan sekitarnya. Nanti kita pelajari bulan depan, Bapak Ibu. Ya, jadi ini ternyata merusak kehidupan banyak orang sehingga kita gagal mengikuti rancangan Allah. Sejak awal saya selalu mengatakan bahwa rancangan Tuhan dalam hidup manusia, khususnya anak-anak Tuhan, itu pasti yang terjempol, yang terbaik maksud saya. Ya, pasti hidupnya itu hidup yang baik. Nah, kalau anak Tuhan itu terpancing dengan keadaan, sehingga akhirnya punya yang namanya kepahitan di dalam hidupnya, ini rusak, Bapak Ibu. Rancangan Tuhan di dalam hidup orang ini rusak, bukan karena Tuhan tidak mampu, maksudnya produk berkatnya ini sehingga rusak, begitu. Bukan seperti itu, tapi manusia itu sendiri, anak Tuhan itu sendiri yang akhirnya lari dari rel, yang dalam tanda kutip merusak, begitu, merusak rancangannya Tuhan atas dirinya yang terbaik, terjempol tadi saya katakan. Bukan karena Tuhan yang salah, bukan karena Tuhan, atau mungkin karena Tuhan tidak mampu memberkati orang itu, bukan,
tetapi ya salahnya orang itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita yang tahu Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan, kita ngerti, kita punya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Jangan sampai kita simpen yang namanya akar kepahitan. Amin. Harus dipotong dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sehingga kehidupan kita, kalau kita balik ini kata-katanya, kalau tidak ada kepahitan, kita tidak berdosa, begitu ya. Hidup kita juga diberkati Tuhan, hidup kita juga tidak merusak kehidupan banyak orang, dan kita juga masuk di dalam rancangannya Allah. Rencananya Allah ini kan selalu yang baik. Tadi saya katakan, bukan rancangan kecelakaan, begitu ya. Firman Tuhan mengatakan bukan rancangan yang tidak baik, tapi selalu yang terbaik Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita, asal hati kita sudah benar di hadapan Tuhan, yaitu tidak menyimpan yang namanya akar kepahitan. Amin ya. Harus dipotong. Nah, cara motongnya Bapak Ibu, kepahitan tadi saya katakan gampang-gampang susah, saya katakan yang namanya itu. Karena apa? Banyak orang yang merasa dirinya tidak simpan akar kepahitan, merasa fine-fine saja, merasa baik-baik saja. Mari pada saat ini kita mau berdoa sama Tuhan, gitu ya. Kita doa supaya Tuhan sadarkan kalau memang kita masih punya, Bapak Ibu. Kalau tidak punya tidak apa-apa, tidak masalah. Firman Tuhan ini buat kita ini kan mengingat, kan kita ini kan masih hidup dalam dunia. Gampang sekali keadaan atau orang lain itu membuat kita itu pahit hati. Nah, kalau kita sudah ingat, sudah ngerti teorinya, begitu ya, sudah ngerti teorinya, kita tolak, kita tidak mau simpen yang namanya akar kepahitan. Saya yakin kehidupan kita masuk dalam relnya Tuhan, masuk dalam rancangannya Tuhan, itu yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu, kita berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu masalah kepahitan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mampukan kami untuk kami boleh mengoreksi diri kami sendiri Tuhan. Kami tidak mengoreksi orang lain, tapi kami mau mengoreksi diri kami sendiri, khususnya hati kami. Apakah hati kami sudah berkenan atau belum Tuhan? Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saat ini bekerja melawat setiap kami. Bila mungkin kami masih menyimpan yang namanya akar kepahitan di dalam hidup kami, dalam hati kami, biarlah Tuhan kami mau potong di dalam nama Tuhan Yesus segala bentuk hal-hal yang membuat hati kati menjadi pahit Tuhan. Kami tidak mau. Biarlah Tuhan Kau juga sudah berjanji di dalam kebenaran firman-Mu, Kau akan mengganti dengan hati yang baru. Kami percaya Tuhan, sejak kami mempercayai Kau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kami percaya hati kami sudah Tuhan ganti. Kami tidak mau mengotori hati kami dengan hal-hal yang buruk, khususnya mengenai kepahitan ini Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan sempurnakan. Kami tidak mau simpan akar kepahitan. Kami hanya mau simpan firman Tuhan. Kami mau simpan kebenaran, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan berubah Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang Kau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami percaya hati kami saat kami pulang menjadi hati yang baru, hati yang sudah Tuhan lawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan kedamaian. Terima kasih, meteraikan Tuhan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya sekali lagi melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Kau akan memampukan kami Tuhan untuk tidak lagi menyimpan yang namanya akar kepahitan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami saat ini juga mau bersatu hati berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan, Kau berkati setiap mereka. Tuhan urapi setiap mereka. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan
memberikan sukacita sejahtera-Mu Tuhan, untuk mereka boleh membimbing setiap kami, domba-dombanya Tuhan, untuk lebih hari lebih mencintai Tuhan. Seluruh keluarga besarnya, anak-anaknya, cucu semuanya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, sejahtera juga Tuhan. Terima kasih, kami percaya setiap kami yang hadir, setiap kami yang melayani, yang sudah melayani, Tuhan juga sudah berkati. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih pada Pak Genedi yang sudah melayani. Silakan kalian kembali maju ke depan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, ya, supaya kita menjaga hati kita. Salah satunya dari kepahitan, saudara. Ya. Tadi sudah dijelaskan penyebab-penyebab seseorang bisa mengalami kepahitan. Dan kita terus jaga hati kita, ya, kita boleh dibebaskan dari kepahitan. Hati kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan katakan lewat sebuah pujian. Atau kita. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan, segala puji syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Supaya kami menjaga hati kami sehingga kami tidak terhalang untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami tidak terhalang untuk masuk dan mengalami rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Engkau berkati setiap jemaat GPI Rahel, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, demikian juga dengan hamba-Mu Bapak Genedi yang sudah menyampaikan pesan tentang firman. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi setiap hamba-hamba-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Agar persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan memilih melawat setiap mereka, untuk mereka-mereka yang sakit. Termasuk kami berdoa juga untuk kesehatan Ibu Gunadi dan yang lain yang sakit. Tuhan, kami mohon dalam kuasa-Mu yang ajaib menjamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh judul Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Bila dengan iman yang teguh kami tetap percaya, menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dengan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biar dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian.